belajar, berlatih katanya Alkitab. Ada latihan. Ini tidak pernah berlatih, bangun siang terus. Sekarang di corona ini banyak hoax. Kemarin saya telepon orang, anggota gereja, banyak hoax. Itulah dunia. Dunia tidak ada yang menolong kita. Dunia tidak ada yang indah. Hanya Yesus yang indah. Coba kita belajar doa. Belajar doa. Coba buktikan. Tuhan dekat. Kalau Tuhan dekat itu enak rasanya. Tidak takut. Yang kedua apa? Ya, doa itu rencana Tuhan. Rencana Allah. Allah punya program. Dan rencana Allah ini tidak bisa terlaksana. Saya berkata bolak-balik kalau tidak ada percobaan. Kalau tidak ada percobaan tidak bisa nangis kita. Rencana Tuhan. Tuhan punya rencana. Yang kedua. Yang ketiga apa? Doa itu didekati Roh Kudus. Doalah dekat sama kita. Ini kekuatan saya, kekuatan saudara. Roh Allah ini kekuatan kita. Boleh sudah punya emas perak 5 kilo, tidak salah itu. Tidak dosa, punya kaya banyak, punya mobil yang paling mahal. Tidak salah. Tapi ingat, kekuatan kita hanya Roh Kudus. Mengapa? Orang yang penuh Roh Kudus, bukan dagingnya hilang, kayak malaikat. Dagingnya hilang. Tetap ada. Cuma kalau ada roh, Roma 8 ayat berapa 14 ya, daging itu dimatikan. Dimatikan. Matikan dagingmu dengan Roh Kudus. Daging itu dimatikan. Kadang nongol lagi, aduh, susah. Kalau daging, tidak ada roh, tidak bisa. Tidak bisa matikan daging. Nanti muncul lagi. Coba orang merokok, lepaskan diri, pakai permen. Umat lagi tambah sorot. Tapi kalau Roh Kudus melepaskan rokoknya, hilang. Kenapa? Diganti kesenangan baru. Kesenangan itu yang tidak bisa ditukar dengan rokok. Belajar, lepaskan diri. Latihlah ibadahmu. Ada latihan-latihan. Dia mana tidak pernah berlatih, tidak bisa profesional. Pelayan Tuhan. Itu Roh Kudus menguatkan pelayan Tuhan. Menguatkan guru-guru sekolah minggu. Dulu 40 tahun yang lalu, sekarang bagus ya. Anak sekolah minggu sekarang bagus sekali. 40 tahun yang lalu, ada guru sekolah minggu nangis. Aduh om, saya berhenti om. Apa om? Aduh om, tidak kuat. Gurunya dibikin nangis terus. Ada satu anak nakal luar biasa. Dulu nih 40 tahun lalu kalau pasca, karena miskin, minta sumbangan tepung, beli gula, beli telur. Kimlan umur berapa masih? Umur 8 tahun ya. Minta sumbang, ayo sudah sumbang telur, tepung, ya, bikin kue tentu. Yang mau dibelikan tidak ada uang. Tahu, tepung itu ditaruh di mana? Ada anak sekolah minggu, melernya luar biasa. Tepung itu diambil pelan-pelan, tahu-tahu
berdiri atas bangku, anak-anak kecil disuntik kita tepung. Aduh, ya mana? Aduh, tepung semua mukanya. Anak-anak itu, ngamuk orang tuanya. Coba, tersinggung mana? Anaknya bersih-bersih, ditumpeki tepung. Nakal saya. Guru sampai nangis, mundur teratur. Sampai sekarang dia tidak jadi, tidak diberkati. Karena gereja dia ada masalah terus. Jangan lari dari masalah. Tapi yang nakal itu lumayan sekarang. Nakalnya. Tante itu sabar sekali. Sabar sih tante. Masa anak sekolah minggu temannya ditinjui dipukulnya. Tepung suntek semua. Untung bukan gula, cuma tepung. Ngamuk semua. Itu 40 tahun yang lalu. Sekarang orang itu udah umur 50-an. Masalah. Tapi apa yang ditabur orang. Sayang, guru sekolah minggu itu tinggalkan pekerjaan Tuhan. Sayang. Pada air mata itulah membawa kita doa. Itu doa didekati Roh Kudus. Guru-guru Pelkab dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Guru Pelkab kalau bisa merubah anak yang paling nakal, wah itu berkualitas. Anak nakal itu jangan dibenci, salah. Disayang. Ini dibenci tambah ngelama. Haleluya. Ayah Tante Yahya udah ada. Coba tanya Tante Yahya. Tante Yahya tidak pernah nyubit anaknya orang karena nakal. Tidak pernahnya. Ayo ini cuma digendong. Cuk nakal anak. Cuk nakal nak itu. Berubah anak itu. Doa didekati Roh Kudus. Roh Kudus memberi kekuatan, merubah hidup kita. Daging dimatikan. Kalau daging terlalu banyak, itu kesusahan. Daging itu tidak senang doa, tidak senang melayani. Itu daging. Matikan daging. Roma 8, matikan daging. Jangan sampai ke situ. Daging itu membawa bencana. Coba baca Kejadian 6, 9. Daging itu menghancurkan dunia. Daging bukan kesenangan Tuhan. Daging pasti dimusnahkan. Coba Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6. Ya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Wah ini. Daging di sini manusia jahat luar biasa, 100% dalam manusia. Persamaan Nuh. Manusia 100% dagingnya. Dihancurkan. Dibasmi dengan air bah. Karena 100% daging. Aku tidak mau berbantah-bantah tuh dengan ya. Geger tuh sama daging. Geger tuh sama daging. Tidak. Aku tidak mau tinggal dengan manusia lagi. Aku tidak mau tinggal dalam manusia. Manusia daging. Terserah sudah. Membuat apa terserah. Terserah katanya Tuhan. Mau buat apa terserah. Selama 120 tahun. Nuh suruh buat bahtera. Coba. Allah baik kan. 120 tahun. Allah setia menunggu. Nuh buat bahtera Nuh. Buat 120 tahun. Dan kalau nggak masuk, binatang masuk semua.
dibasmi dengan air bah. Daging tidak boleh mewarisi kemurahan Tuhan. Daging dihancurkan. Mari, daging itu jangan dibiarkan hidup. Roh berbantah-bantah terus. Coba roh ini berbantah-bantah ngomong dengan daging. Daging melawan tuh. Daging melawan tuh. Daging melawan tuh. Melawan. Daging itu penuh perlawanan. Haleluya. Mari. Pokok tenang ya. Aduh tenang. Luar biasa. Roh Kudus perlu menolong saya dan saudara. Roh Kudus bisa merubah segala-galanya. Murid Tuhan bukan malaikat, bukan orang-orang hebat. Si Petrus, Yohanes, lagi banyak murid Tuhan. Itu bukan orang hebat. Banyak kelemahan-kelemahannya. Coba baca Lukas 9:53. Lihat ini. Sebelum murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Wah, sifat aslinya Adam. Adam itu pemarah, sering ngamuan. Khotbah keras ngamuk, khotbah lunak ngamuk, khotbah ini ngamuk. Ngamuk terus ke pendeta. Wah bahaya orang itu. Tidak bertobat, tidak jadi orang. Coba jalan, baca. Lukas 9:53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Yakobus Yohanes orang yang lembut, penuh kasih. Tapi dulunya, coba saya lihat, ngamuan. Aduh, menginjil ke Samaria. Samaria tuh orang sama tidak respect, tidak respon, tidak ditemuni kayak saya dulu. Mau masuk udah boleh diusir. Mangkal dia. Tuan-tuan, orang ini jahat. Kirim api di langit. Bakar mereka. Bakar. Hancurkan mereka. Loh jangan. Jangan. Mu'an. Yakub Yohanes. Ngamuk tuh. Mau khotbah kerah ngamuk. Apalagi khotbah per bulan ngamuk. Khotbah yang ngamuk tuh. Ini orang Kristen ngamuan. Itu daging. Hidupnya tidak dipimpin Tuhan. Tidak bisa dipimpin Tuhan. Dipimpin otaknya. Daging itu membawa kita ke jurang. Daging itu membawa kepada mara bahaya. Padahal orang dekat Tuhan, roh itu berbisik. Ada seorang ibu mau pulang ke Sukowono 40 tahun yang lalu. Udah ada kereta api yang bagus. Naik bis Akas. Aduh. Di bis itu seperti roh bicara. Gelisah terus. Susah. Bahaya. Tidak ada masalah. Saya suruh pindah. Cepat pindah ke bis belakang. Kondektornya ngomong, Bu, ini mau berangkat. Tidak. Setiap waktu dia turun di bis itu, kok tenang jiwa. Pindah bis yang nomor 2. Oh tenang di bis nomor 2. Betul. Sampai di Kelaka, bisnya guling banyak mati. Itu perlu roh Allah bicara kepada kita. Perlu roh itu berbisik. Otak tidak ngerti. Mata tidak ngerti. Tapi roh Allah itu ngerti.
berbisik. Dengar kata suara Allah. Kata roh dengarkan katanya. Namanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bis yang pertama guling di Kelaka. 40 tahun yang lalu. Fakta saya tahu sendiri. Aduh Tuhan terima kasih. Dengarkan suara roh. Daging itu boleh dipateni. Kalau tidak dipateni, roh Allah tidak bisa hidup. Lawan firman terus. Tidak percaya firman. Tidak bisa. Saudara bertumbuh tidak bisa kayak ini. Tidak bisa bertumbuh kalau melawan firman. Percayalah firman Allah. Percayalah Alkitab. Jangan ayat diputar balik untuk nyerang orang. Diputar balik untuk nyerang orang. Jangan. Percayalah firman. Orang yang percaya firman, dia dibenarkan. Dapat kebenaran. Seperti penjahat sebelah kanan, Tuhan ingat kepada saya. Dia percaya Yesus, langsung dibenarkan. Sebentar lagi kamu bersama aku di Firdaus. Hebat kan? Hebat Allah itu. Langsung dibenarkan. Luar biasa. Ada kebenaran. Kalau Tuhan kasih benar, siapa yang bisa melawan? Ada cerita bolak-balik dulu, saya tahun berapa harus ikut WNI. Kalau sudah umur 17. Tak punya uang. Tahun berapa umur 17. Kebetulan kakak saya kenal baik sama kepala pengadilan Sumeneb. Kepalanya panggil saya, Sui, kamu udah punya WNI? Tidak ada Pak. Loh, kenapa? Tidak punya uang. Besok bawa foto. Pak, otoritas. Mau diapaan? Pak foto di sini di rumah kakakmu. Ada meja. Ayo, taruh fotomu. Jempol, tanda tangan. Katok. Ini WNI kamu. Aduh, saya pikir WNI ini palsu. Saya waktu lihat buat paspor. Enggak, ini yang betul katanya. Ini WNI yang betul. Oh kaget saya. Tidak bayar sebesar pun. Kepala pengadilan. Punya otoritas. Berkata, dapat WNI. Apalagi Tuhan Yesus. Kamu dibenarkan. Kamu dibenarkan. Logika ini tidak masuk akal. Bram, kamu dibenarkan, Bam. Kamu percaya perkataanku. Orang Kristen yang tidak percaya firman, diputar balik firman, diputar balik. Tidak bisa. Nah. Kasihani anak cucu saudara. Orang tua yang percaya firman Allah. Anak cucunya diberkati. Haleluya. Itu adalah Roh Kudus memantikan daging. Ya. Yakobus ini, Yohanes coba bayangkan. Orang tangan kanannya Yesus nih Yakobus. Yakobus, Yohanes, Petrus. Ini Tritunggal tangan kanan. Orang terdekat. Orang terdekat. Kasar orangnya. Tuhan, orang ini saya tidak boleh duduk, tidak boleh masuk. Bakar api aja Tuhan. Kirim cepat api. Kirim api. Biar orang itu langsung mati. Sama dengan saya dulu. Dilempari batu. Diketepil. Tuhan kok tidak ada hukuman biar orang itu. Tuhan kok tidak ada hukuman. Tapi Tuhan rencana lain. Allah mau salibkan saya.
pakai 2 orang itu. Ini Yakobus Yohanes sama. Tapi waktu penuh roh di loteng Yerusalem. Wah, luar biasa. Dia tangan kanannya Yesus. Tangan kanan. Pak, diajak berdoa ke bukit. Yang diajak cuma 3 orang. Yakobus, Yohanes, Petrus. 3 orang yang diajak. Latih sembahyang. Ayo sembahyang 1 jam aja. Tangan kanan dilatih oleh Tuhan. Ayo terus ikut aku sembahyang di bukit Yohanes. Tangan kanan itu pasti dilatih oleh Tuhan. Ayo berangkat. Dia tertidur. Aduh kamu ini. Sejam saja tidak bisa berdoa. Tertidur. Dilatih. Tangan kanan. Ini suka ngamuan orang. Aduh Tuhan. Paten aja orang itu Tuhan. Paten Tuhan. Dia menolak saya. Dia menghina saya. Dia melempar saya. Oh jangan. Ingat lagi Markus. Yang dipotong. Kupingnya bisa apa ya? Mereka sama. Apa? Mau nangis. Kamu tak habis ya. Kurang aja. Aduh. Dipotong telinganya ini. Lepas. Aduh tuh. Kata tuh. Jangan bermain pedang. Nanti kamu kena pedang. Mana kupingnya? Untuk Tuhan itu. Kupingnya ditempel lagi. Tekat lagi. Untung ada Tuhan Yesus. Kalau tidak ada, tidak punya kuping. Hilang kupingnya. Bayangkan. Ngamuan murid itu. Ini Tuhan. Orangnya tidak becus mau tangkap Tuhan. Kurang ajar orang ini. Ya tapi jangan. Jangan bermain pedang. Jangan pedang dilawan pedang. Mati kamu. Waduh. Petrus menjadi penginjil yang terkenal. Yohanes menjadi gembala yang terkenal. Yakobus menjadi penginjil terkenal. Karena kuasa Roh Kudus merubah. Orang suka ngamuan. Aduh. Kita konsisten akan firman Tuhan. Haleluya. Mau cita Tuhan? Latih ibadahmu. Latih berdoa. Latih melayani. Latih bayar perpuluhan. Latih berkorban. Kapan lagi sampai kiamat? Dari miskin sampai kaya. Tidak pernah nikmati perpuluhan. Tapi kata seseorang, aduh, kapan? Ya tidak apa-apa sampai mati, ya tidak apa-apa. Kamu dulu miskin, sampai kaya raya, tidak pernah nikmati perpuluhan. Ya terserah kamu dah. Tidak mau susah-susah. Terserahlah. Tuhan yang tahu semua. Dan 53 tahun saya melayani Kowono. Sudah cukup. Kalau PNS mesti pensiun dah. Tapi kalau pendeta, pensiunnya sampai mati. Haleluya. Kok jangan suara. Haleluya. Oh,